Assalamualaikum Ahli Usti. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsoh, biasa dipanggil Hafsoh atau Siti ya. Yang kedua, saya duduk di kelas 9A, tepatnya di MTS Negeri Pleret. Yang ketiga, saya dilahirkan di Purwakarta pada tanggal 14 Juni hari Selasa. Nah, untuk soal tahun mungkin saya sensor sedikit ya, karena Ahli Usti pasti tahu lah, usia kisaran MTS kelas 3 itu paling antara 14, 15 sampai 16 tahun. Nah, yang keberapa ya? Yang selanjutnya, saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tidak kurang dan tidak lebih, agak cukup ya. Dan saya juga anak kedua dari 3 bersaudara. Untuk alamat sendiri, saya beralamatkan di Kampung Impres, Desa Cikokaler, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang pasti negara Indonesia. Nah, bercerita tentang cita-cita, saya memiliki cita-cita yang agak berbeda dari orang lain, yaitu insya Allah apabila Allah menghendaki, saya ingin sekali menjadi seorang guru agama atau ustazah. Nah, mengapa saya memilih cita-cita ini? Karena selain untuk memperdalam ilmu agama untuk diri saya sendiri dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sekali mengamalkannya kepada keluarga dan umumnya kepada masyarakat sekitar. Selain itu, saya juga turut prihatin ya, di kampung saya ustazah atau guru agama perempuan ini semakin berkurang. Maka dari itu, saya ingin sekali meneruskan perjuangan beliau ini untuk menyebarkan pelajaran agama yang baik ini. Nah, untuk faktor pendukungnya mungkin banyak ya. Salah satunya dari keluarga. Nah, alhamdulillah keluarga sangat senang sekali dan turut mendukung dengan apa yang saya inginkan dan apa yang saya cita-citakan. Dan semoga kesinergisan ini dapat memotivasi saya agar lebih giat belajar lagi, terutama dalam ilmu agama. Nah, untuk yang kedua, alhamdulillah ya, saya diberi hidayah untuk menyukai pelajaran ilmu-ilmu agama gitu. Ya, meski misalnya sedikit gitu. Nah, contohnya kan di sekolah itu ada eskul basul kutub. Nah, di sana saya ikutan. Nah, apabila Akhi Usti memperkenankan, tolong izinkan saya membacakan dan memaparkan sedikit tentang eskul tersebut, yaitu membacakan kitab kuning. Di antaranya kitab Safinatun Najah. Nah, untuk itu saya ingin sedikit membacakannya. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mawitan abdi ngawaskana ieu kitab kalawan nyebab jenengan Allah Ar-Rahmani anu ngabogaan sifat Rahman, Ar-Rahimi anu ngabogaan sifat Rahim. Alhamdulillah, ari sadaya puji eta tetep lillahi kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil alamina pangeran anu ngurus sadaya alam. Wabihi sareng Allah nasta'inu ingin pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunia wadini sareng agama. Sadaqallahu azim. Nah, mungkin itu sedikit tentang pembacaan kitab dengan artinya yang berbahasa Sunda. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan ya tentang nahu sorobnya. Tadi kan ada kata alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu terdiri dari alif lam ha mim dal. Dibacanya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini termasuk apa? Isim, fi'il atau huruf? Nah, alhamdulillah ini termasuk isim. Karena apa? Karena ada al. Nah, tanda-tanda isim diantaranya menerima jer, tanwin, al, setelah nida, dan musnad ilaih. Nah, alhamdulillah ini ma'rifat nakiroh. Nah, alhamdulillah itu ma'rifat. Karena apa? Karena ada al. Nah, isim ma'rifat diantaranya isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim al, isim alam atau nama, dan mudhof yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, untuk isim domir sendiri, isim domir itu ada isim domir munfasil rofa ya. Dan itu contohnya
huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, yang kedua domir munfasil nasab. Nah, contohnya yahu, yahuma, yahum, yaha, yahuma, yahunna, yaka, yakuma, yakum, yaki, yakuma, yakunna, yaya, yana. Nah, yang ketiga isim domir mutasil. Nah, isim domir mutasil itu diantaranya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yana. Nah, yang kedua tadi isim isyarah. Nah, isim isyarah itu kata tunjuk ya. Contohnya hadhihi, hatani, haulai. Terus hadza, hadzani, haulai. Dalika, danika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Hunalika, sama, hahunna. Nah, yang ketiga isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Di antaranya allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai, terus manma. Nah, selanjutnya isim al ya. Contohnya al-masjidu, al-madrasati, yang tadi alhamdulillah. Nah, yang kelima ya, itu isim alam. Isim alam itu diantaranya nama tempat atau nama orang. Nah, yang keenam, mudhof yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, alhamdulillah ini mu'rob atau mabni. Nah, alhamdulillah ini itu mu'rob. Karena apa? Karena bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim syarat, bukan isim istifham, dan juga bukan huruf. Sehingga mu'rob. Nah, alhamdulillah itu muzakkar atau mu'annas. Nah, alhamdulillah itu muzakkar. Karena apa? Karena tidak ada ciri-ciri mu'annas. Nah, ciri-ciri mu'annas diantaranya alif, tak tanis, anggota badan sepasang, khusus anak perempuan, dan kata dinas dalam Al-Quran sebagai mu'annas. Selanjutnya, alhamdulillah itu mufrad tasniyah jamak. Nah, alhamdulillah itu mufrad ya. Karena tidak ada ciri-ciri tasniyah dan jamak. Nah, untuk sini sumber i'rab ya, tasniyahnya atau ganda, nasabnya itu ani. Contohnya muslimani, dan nasabiyahnya itu aini. Contohnya muslimaini. Dan jamak muzakkar, contoh rofa'nya una, muslimuna, dan nasabiyahnya ina atau muslimina. Dan jamak mu'annasnya rofa'nya atun, contohnya muslimatun, nasab atau jadinya atin atau muslimatin. Nah, apa ya sekarang ya, kedudukan alhamdulillah itu sebagai apa? Tadi ya sebagai mubtada, dan mubtada sendiri memiliki arti isi ma'rifat di awal kalimat. Selanjutnya lillahi. Lillahi itu terdiri dari dua kata, li dan Allah. Li itu termasuk huruf jar. Nah, huruf jar diantaranya min, ila, hatta, khola, hasya, fi, an, ala, mud, mundoroba, likai, watakabi, la'ala, wa, mata. Nah, dan Allah itu adalah isim. Nah, ma'rifat, mu'rab, mudzakkar, mufrad, dan jamid itu kedudukannya sebagai khobar. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan sedikit tentang nahwu syorobnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon akhi uti mengkoreksi apa yang telah tadi saya paparkan dan bacakan. Nah, untuk selanjutnya ya, kita kembali ke cerita tentang cita-cita yang keberapa ya? Ya, yang faktor penghambatnya ya. Dalam cita-cita saya, ada kala orang yang tidak setuju dengan apa yang saya inginkan dan cita-citakan. Katanya sih, mereka bilang, kamu itu harus jadi orangnya gini.
jadi orang gitu, jadi ini dan jadi gitu. Namun setiap tantangan itu saya berusaha untuk istiqomah dan pancing dengan apa yang saya cita-citakan tadi. Yang kedua, waktu tamatnya saya bukan lahir dari kalangan keluarga pesantren dan saya juga bukan dari lingkup pesantren. Nah, untuk usaha yang saya kerjakan, saya akan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama ya. Dan insya Allah setelah lulus dari MTS ini, amin, saya akan masuk pesantren untuk mewujudkan apa yang saya inginkan tadi. Dan mohon doanya ya kepada ahli ukti, semoga di pesantren kelak saya menjadi pribadi yang sabar, istiqomah, dan semoga Allah membukakan hati dan pikiran saya agar dapat menerima ilmu sehingga mudah untuk diserapnya. Nah, mungkin itu ya cerita-cerita tentang cita-cita saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakitkan atau apa gitu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.